Halo, selamat pagi Sobat Bung Santama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Bung Santama. Hari ini hari Senin tanggal 3 Juni 2024. Ya, tentunya pada hari ini seperti biasa ya, gua sebagai fans timnas, sebagai penggemar sepak bola tim nasional tentunya ingin mengupdate tentang berita terbaru tim nasional Indonesia. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, gue bukan pengamat sepak bola, bukan wartawan, bukan jurnalis. Basically gue hanya warga plus 62 biasa yang cinta sepak bola Indonesia, yang hanya ingin memberikan pendapat dan ingin sharing saja tentang perkembangan timnas terbaru tentunya. Oke. Ada kabar gembira tentunya tentang pemain timnas Indonesia, yaitu Jay Izzes, ya, center back timnas Garuda ini beberapa jam yang lalu sudah memastikan kemenangan timnya di laga playoff Serie A dan memastikan memastikan Venezia promosi ke Serie A 2024-2025. Luar biasa pertandingan tadi malam. Venezia melawan Cremonese. Venezia memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 1-0 dengan total agregat 1-0 untuk Venezia, dan itu memastikan laga tersebut dimenangkan oleh Venezia, dan Venezia berhak menjadi tim terakhir yang lolos atau promosi ke Serie A. Thank you Jesus. Terima kasih Jesus untuk penampilannya tadi malam. Sempat hampir melakukan blunder, tapi alhamdulillah dia berhasil mengklirkan bola sehingga bermain dengan sangat apik sepanjang laga semalam, membuat Venezia mengunci kemenangan tersebut. Sekali lagi semangat terus Jesus, dan selamat tentunya untuk Venezia. Akhirnya kita bisa melihat pemain timnas Indonesia, dan mungkin ini menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang bermain di Serie A ya musim depan. Ya, mungkin buat fans Venezia pasti akan meningkat ya followersnya di IG. Dan untuk JZ juga menjadi satu pencapaian luar biasa, bisa bermain di Serie A, bisa menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih tangguh, dan ini tentunya bisa meningkatkan kemampuan ataupun jam terbang dari JICS. Ini sangat membantu sekali nanti untuk timnas kita ya, yang akan mengarungi laga ke putaran ketiga nanti. Syukur-syukur misalnya kita bisa lolos. Semoga saja dengan keberhasilan ini membuat JICS semakin matang lagi, semakin baik lagi penampilannya, dan tentunya semakin membuat kita sebagai fans timnas semakin semangat dan semakin menantikan setiap pertandingan timnas. Ya, sekali lagi selamat untuk Venezia, selamat untuk Jesus yang berhasil membawa Venezia lolos ke Serie A Italia, dan tentunya satu kabar yang menggembirakan untuk kita semua publik sepak bola tanah air dan sepak bola Indonesia tentunya. Oke. Pembukaan tadi gue buka dari kabar bahagia Venezia dan Jesus tentunya, center back timnas kita. Dan selanjutnya gue mau mengabarkan tentang, ya gue pengen menganalisa aja sih sebetulnya secara kacamata fans ya, tentang pertandingan kemarin di mana Indonesia hanya mampu bermain imbang 0-0 menghadapi Tanzania, bermain di Stadion Madia. Kedua tim menampilkan jual beli serangan yang sangat baik. Keduanya, Indonesia juga sempat mendapatkan satu peluang dari Sen Patinama memanfaatkan crossing dari Asnawi Mangku Alam, namun heading yang cukup keras tapi mampu diamankan oleh kiper dari Tanzania. Dan Tanzania juga kalau gue lihat kemarin cukup baik ya. Mereka mampu menahan serangan-serangan kita dan juga mampu memberikan ancaman ya, khususnya dari
sayap kirinya yang benar-benar mampu mengeksploitasi sisi kanan kita yang selama ini dipegang oleh Asnawi. Kemarin kita bermain dengan 3-4-3 seperti biasa formasinya, di mana center back dipegang oleh Jordi Amat, ada bek kanan diisi oleh Sandy Walsh, bek kiri oleh Rizky Ridho. Kemudian di sayap kanan ada Asnawi, di kiri ada Sen Patinama, di tengah ada Ivar Yener, dan 3 di depan ada Marcelino, tengah dipegang oleh Tom Haye dan Ivar Yener. Di depan diisi oleh Ragnar dan Marcelino serta Rafael Struijk. Di awal laga memang sempat beberapa peluang diciptakan ya oleh Garuda. Ada salah satu peluang emas, yaitu ketika Rafael Struijk sudah berhadapan 1-1 dengan kiper Tanzania, namun kembali masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga masih mampu diamankan oleh kiper Tanzania. Dan juga dari Wahji Ragnar Oratmangun juga sempat memberikan ancaman, tapi sayang tembakannya masih terlalu lemah sehingga mampu diamankan oleh kiper dari Tanzania. Di sepanjang laga babak pertama memang tidak begitu banyak serangan yang mengancam, terhitung hanya sekitar 3 tembakan ke arah gawang, tapi semua mampu dipatahkan oleh kiper Tanzania ya. Selesai babak pertama, memasuki babak kedua, Coach Sintayong merotasi tidak semua ya, jadi merotasi hampir sebagian besar pemain yang bermain di babak pertama, dirotasi. Jadi seperti Malik Rizaldi juga bermain, kemudian Ricky Kambuaya, kemudian Dimas Derajat juga bermain ya. Jadi pemain-pemain ajang kemarin adalah ajang memang untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemain bisa bermain, dan itu membuat kita melihat bagaimana kemampuan dari para pemain ya, para pemain. Memang kita tidak mementingkan hasil ya. Sintayong pun juga sudah menyampaikan di press conference-nya bahwa hasil melawan Tanzania itu sama sekali tidak penting, karena memang fokusnya adalah menghadapi Irak dan juga Filipina. Jadi pure itu adalah uji coba ya. Sampai dengan akhir babak kedua hampir ya tidak begitu banyak peluang berarti. Ada satu peluang dari Justin Hubner, dia masuk di babak kedua, satu peluang ketika memanfaatkan satu pergerakan di kotak penalti, satu shooting dari Justin Hubner dengan kaki kanan, tapi masih mampu diblok dan hampir saja tercipta gol bunuh diri. Namun bola masih sedikit tipis dari gawang kiper Tanzania ya. Dan ada fenomena menarik juga kemarin sepanjang laga ketika Nathan Choaon masuk di babak kedua. Kemudian kalau kita menyaksikan kemarin di sepanjang tribun Stadion Madia, itu memang mayoritas diisi oleh para pendukung wanita ya. Ya mungkin yang bisa kita ketahui pendukung wanita yang biasa kita sebut dengan FOMO fans atau fans FOMO, yang dimana menjadi hal yang cukup ironis ya. Artinya ketika satu dua pemain, katakanlah Nathan memegang bola, maka ada teriakan dari para fans perempuan ini ya. Iya, tidak salah sih maksudnya. Cuman kenapa hanya Nathan, atau kenapa hanya misalnya pemain-pemain yang memiliki good looking gitu yang teriaki gitu. Tapi tidak dengan pemain-pemain yang memiliki atau keseluruhan pemain gitu. Dan ya kemarin kita juga melihat bagaimana tidak adanya teriakan atau yel-yel khas misalnya dari para supporter, komunitas supporter yang memang sudah menyiapkan chant-chant atau yel-yel
agar bisa membuat gentar tim lawan lah. Jadi kemarin itu memang ya full kita mungkin ya kita tidak menyalahkan mereka yang nonton ya, mereka pun bayar nonton melawan Tanzania. Cuman ya dikasih semangat tuh ke seluruh pemain gitu, jangan cuman ke Nathan, jangan cuma ke pemain-pemain yang dianggap good looking gitu ya. Ini kan pertandingan sepak bola, bukan nonton konser gitu. Artinya seperti itu. Ya sekali lagi gue tidak mengatakan itu salah, tapi memberikan teriakan ke seluruh pemain akan jauh lebih baik. Memberikan semangat ke seluruh pemain akan jauh lebih indah gitu. Apalagi jika ditambah mereka menyanyikan atau menyiapkan yel-yel atau chants yang memberikan rasa gentar kepada tim lawan gitu. Itu kan dilakukan oleh komunitas misalnya dari La Grande Indonesia gitu. Mereka sudah selalu siap dengan koreo, sudah selalu siap dengan chance-nya, dengan yel-yelnya. Mereka sepanjang laga 90 menit mereka selalu bernyanyi mendukung timnas. Nah itu yang kita butuhkan gitu. Jadi datang ke stadion, ya sudah siap dengan total sebagai pemain ke-12 mendukung, menyanyikan yel-yel, membakar semangat pemain gitu. Nah itu yang kita tunggu tuh itu gitu. Ya cuman kembali lagi ya, kan terjadi perdebatan karena tiket dirasa terlalu mahal untuk tribun tertentu. Bahkan semua tribun tiket semua kategori naik 2 kali lipat gitu. Bukan masalah harga naiknya, bukan masalah kayak kalau nggak punya duit nggak usah nonton di stadion, bukan gitu. Ya ini nanti akan masalahnya tiket yang semula misalnya di tribun belakang gawang nih yang biasa diisi oleh La Grande. Totalnya semula harganya 400.000 menjadi 800.000 kan ya lumayan 2 kali lipat gitu. Tidak semua supporter mempunyai ekonomi yang sama dengan setiap orangnya gitu. Pasti punya keterbatasan juga lah gitu. Tapi kan mereka semangatnya selalu ada gitu, semangatnya selalu tinggi untuk datang ke stadion, berteriak, menyemangati para pemain, membuat gentar tim lawan dengan chance-nya, dengan yel-yelnya. Itu yang kita harapkan. Ya semoga saja nanti pada saat melawan Irak dan Filipina ya dari La Grande Indonesia juga bisa terus menyemangati dan bisa hadir ya di pertandingan tersebut. Dan sedikit tadi ulasan tentang pertandingan lawan Tanzania dan juga ya tentang supporter wanita yang kemarin terlihat cukup banyak ya, dan agak berbeda saja dengan fenomena sebelumnya gitu, dimana timnas biasanya bermain ya lebih banyak chance yang terdengar sepanjang laga, bukan teriakan-teriakan yang mewahkan 1-2 pemain yang terkesan pemain tersebut karena dia good looking gitu. Oke, tadi sedikit dan update terakhir untuk rivalnya dari lawan sudah hadir untuk semalam, sudah melakukan latihan juga ya. Bahkan kalau kita melihat berita di sosial media, timnas Irak sudah hadir dan sudah melakukan latihan di malamnya dengan kondisi rumput yang cukup jelek. Tapi nggak apa-apa, ya biar mereka ngerasain juga gitu. Jadi rumput jeleknya buat mereka aja, jangan buat kita. Kalau kita tetap bermain di lapangan yang kualitas rumputnya paling bagus. Seperti itu. Jadi oke. Sobat Bung Sanama, tadi update tentang kabar dari pemain timnas kita JIZS yang berhasil lolos ke Serie A. Kemudian sedikit tadi analisa singkat gua ringan tentang pertandingan melawan Tanzania yang berakhir dengan skor 0-0 dan tidak akan memberikan efek apapun ke poin FIFA karena memang hanya pure uji coba biasa. Dan membedah tadi sedikit kekuatan timnas Irak yang sudah hadir. Memang timnas Irak yang hadir kemungkinan besar tidak full tim karena mereka sudah mengunci satu tempat di putaran ketiga. Jadi sudah dipastikan lolos sehingga mereka tidak memerlukan atau tidak terlalu mementingkan pertandingan ini ya.
Oke, thank you Sobat Bung Santama. Terima kasih sudah menyaksikan. Thank you yang sudah subscribe, yang sudah komen dan like. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Thank you for watching. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.